Syafril, Pungki, dan Rizky bertemu, tapi tidak dengan satu teman mereka. Torik belum bersama-sama dengan mereka. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Setelah perjalanan-perjalanan saya yang saya upload di YouTube videonya, tapi sedikit banget yang nonton, saya akhirnya kembali dirumahkan karena aktivitas virus yang kembali bersemi. Kok bersemi sih? Cinta kali bersemi. CLBK mungkin. Cinta lama bersemi kembali. Atau CLBK, cuma lihat beli kagak. Ayo, lo yang mana? Oh no! Kembali dirumahkan karena aktivitas penyebaran virus kembali meningkat ya. Di video ini ada sesuatu yang berbeda. Berbeda tentunya dari video-video saya sebelumnya. Sebelumnya saya membuat video-video mendaki gunung, tips-tips untuk para pendaki pemula, dan juga perjalanan sejarah. Dan untuk video kali ini, saya namakan Di Balik Perjalanan. Di balik perjalanan akan menceritakan kisah dari seseorang ataupun kelompok menuju ke suatu tempat, tiba, dan kembali. Baik itu dalam keadaan selamat ataupun cari posisi terbaikmu, lihat kanan dan lihat kiri. Siapa tahu aja ada yang mengawasimu. Dan kita mulai videonya di balik perjalanan pendakian Gunung Piramid. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, kita akan bahas dulu tentang Gunung Piramid. Di tahun 2019, Gunung Piramid menjadi terkenal. Tentu yang lainnya berpikir, apakah Gunung Piramid itu memang ada? Kenapa saya tidak pernah mendengarnya ya? Gunung ini pun terdengar asing di telinga saya, karena maklumlah saya hanya mendaki gunung-gunung yang ada di Sulawesi Utara. Tapi ya gunungnya itu-itu aja. Ya, lebih terkenal mungkin Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Merapi, dan beberapa gunung lainnya. Sampai saya berpikir, di mana tuh Gunung Piramid ya? Gunung Piramid terletak di Desa Ardisaeng, Pakem, Bondowoso, Jawa Timur, dan berada di kawasan Pegunungan Argopuro. Gunung ini memiliki ketinggian 1521 mdpl dan diapit oleh 3 gunung, Gunung Salak, Gunung Saing, dan Gunung Kerinci. Ya, kalau di Sulawesi Utara bisa dibandingkan dengan Gunung Mahau yang ketinggiannya 1324 meter dari permukaan laut, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari kaki gunung sampai ke puncaknya kira-kira 2 jam perjalanan lah. Dan kalau dibandingkan dengan Gunung Lokon, jadi ini sekedar gambaran saja Gunung Mahau dan Gunung Lokon itu tingginya bagaimana dengan Gunung Piramid. Jadi ketinggian daripada Gunung Lokon 1580, dan akhir-akhir ini saat masa pandemi sering dikunjungi oleh para netizen. Bukan hanya para pendaki ya. Meskipun gunung ini bisa dibilang sama tingginya dengan Gunung Lokon, yang bisa ditempuh juga ke kawahnya itu 2 jam perjalanan ya. Kalau ke puncaknya mungkin tambah 3 jam atau 2 jam lagi. Gunung Piramid bisa dikatakan berbeda dari gunung-gunung lain. Walaupun ketinggiannya hanya 1521 mdpl, Gunung Piramid punya medan atau trek yang bisa dikatakan ekstrim. Bahkan kemiringannya bisa mencapai 90 derajat. Jalurnya yakni bebatuan dan pasir. Dengan batas dari vegetasi sampai ke jalurnya yang agak sempit dan panjang. Ada juga jalur yang kanan dan kirinya adalah jurang yang terjal tentunya. Dan jika Anda salah berpijak saja, bisa-bisa Anda tidak pulang. Ataupun pulang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena hal-hal tersebut, pendakian hanya bisa dilakukan saat ada matahari atau pada saat pagi sampai menjelang sore hari. Dan tidak disarankan untuk Anda mendaki gunung ini pada malam hari.
Jika mungkin ada yang mendaki, mungkin nyawa taruhannya. Apalagi bagi Anda yang sering mendaki gunung dengan jalur yang dibilang ekstrim, pada musim seperti ini, tentu saja musim hujan. Perlengkapan safety Anda justru harus dibawa lebih banyak dan Anda harus lebih berhati-hati saat naik gunung. Jadi buat Anda yang pendaki pemula ya pikir-pikir lagi kalau diajak ke Gunung Piramid ya. Untuk bisa sampai ke camping ground saja butuh waktu sampai 3 jam. Itu untuk para pendaki yang sudah pro. Jadi buat Anda yang masih tier epic, jangan coba-coba ya mendaki gunung ini. Sebagai gambaran saja kita ambil contoh pendakian Gunung Soputan dari Desa Pinabetengan. Untuk bisa sampai ke base camp butuh 3 jam perjalanan bagi yang sudah sering mendaki Gunung Soputan. 4 jam bagi yang baru menjajal trek Gunung Soputan. Dan 5 jam untuk yang sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit minum. Atau mungkin 6 jam. Ada di antara teman-teman yang mendaki 6 jam di trek yang sama di Pinabetengan? Silahkan komen di bawah sini ya. Kita masuk ke ceritanya. Ada 4 orang sekawan, yakni Torik, Pungki, Syafril, dan Rizky. Keempat orang ini merupakan siswa di salah satu SMP dan baru saja lulus dari SMP tersebut. Jumat 21 Juni 2019, keempat orang ini janjian untuk mendaki Gunung Piramid. Dan akan mendaki Gunung Piramid 23 Juni 2019. Minggu 23 Juni 2019, keempat sekawan ini memulai perjalanan mereka sekitar pukul jam 7 pagi dan tiba di parkiran motor sekitar pukul 7.30 pagi. Mereka bermaksud naik Gunung Piramid dari pagi hari agar bisa tiba di puncaknya siang ataupun sore hari. Jadi dilakukan hanya sekali jalan atau pergi langsung pulang. Bahasa orang sana sih tektokan. Mereka bertiga mendaki dan tiba di pos 2 kira-kira pukul 11.30 siang. Jadi mereka start dari pukul 7.30 dan tiba di pos 2 11.30. Wah, memakan waktu 4 jam ya. Tidak diketahui juga mengapa keempat orang ini memilih untuk mendaki Gunung Piramid, bukan gunung-gunung lainnya. Karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Gunung Piramid adalah gunung yang jalur atau treknya itu dikatakan ekstrim. Selain itu, gunung ini juga kurang populer. Tidak diketahui juga siapa di antara mereka berempat ini yang tahu jalur untuk menuju sampai ke puncak piramid. Karena jika semua pemula saat naik gunung tentunya bisa tersesat ya. Bukannya sampai ke puncak, malah berputar-putar atau tiba mungkin di desa yang lain. Dan tidak tahu juga perlengkapan apa yang mereka bawa saat itu. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan pendakian pukul 14.00 atau jam 2 siang. Dan tiba di jalur Punggung Naga sekitar pukul 15.30. Dari tadi saya menyebutkan sekitar karena perkiraan waktu dari data yang diperoleh itu hanya mengira-ngira saja ya, tidak tepat-tepat sekali karena ya maklumlah anak yang baru lulus SMP kan juga tidak mungkin menghafal jam-jamnya mereka sampai ke titik tersebut. Kamu aja yang mendaki gunung tentu nggak tahu sampai ke puncak jam berapa, pukul berapa. Yang penting mendaki saja. Jadi itulah kenapa saya menyebutnya sekitar. Karena bisa jadi sekitar pukul 14.00 bisa jadi lewat sedikit ataupun sebelum 14.00. Dapat saya gambarkan bahwa keempat sekawan ini dalam keadaan sangat lelah. Karena menempuh perjalanan selama 4 jam, mereka akhirnya sangat kelelahan dan beristirahat, mungkin juga makan di situ, dan kembali melanjutkan perjalanan 2 jam 30 menit kemudian. Karena kenapa saya menyimpulkan mereka sangat kelelahan? Jika tidak lelah, mungkin mereka akan melanjutkan perjalanan mungkin 1 jam paling lambat. Karena mungkin sedang memasak makan siang mereka ya. Tapi kalau mereka membawa bekal, 1 jam untuk istirahat saja sudah cukup. Ini membuktikan keempat pendaki ini sudah sangat lelah mendaki Gunung Piramid dan belum sampai ke puncaknya. Jika diilustrasikan seperti pendakian Gunung Soputan, 4 jam perjalanan kita sudah bisa sampai ke base camp, membuka tenda dan istirahat.
karena pendakian akan dilanjutkan besok hari. Tapi pendakian 4 orang ini memakan waktu yang sama tapi belum juga tiba di puncaknya. Sedangkan mereka bertiga harus bergegas turun dari Gunung Piramid karena tidak mungkin dilakukan pendakian saat malam hari. Dan berkaca dari pengalaman-pengalaman saya saat mendaki gunung, membawa teman-teman ke gunung, baik itu pendakian pertama mereka sebagai pendaki pemula, atau perdana saat mereka naik gunung, jika sudah sangat lama beristirahat seperti ini, berarti fisik mereka sudah mencapai batasnya ya, atau bisa dikatakan sudah sangat lelah. Dan saya akan lebih memilih untuk kembali dan tidak akan memaksakan lagi mereka untuk ikut perjalanan. Jadi semua teman yang ada dalam tim saya harus kembali bersama-sama. Dari keempat CS ini, kok CS? Cleaning service kali? Atau customer service? Dari keempat sekawan ini, salah satu dari mereka yakni Syafril memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian dan menunggu sebelum jalur punggung naga. Sedangkan Torik, Pungki, dan Rizky melanjutkan perjalanan sampai ke puncaknya dengan melalui jalur punggung naga yang terkenal dengan jalur yang ekstrim karena kanan dan kirinya adalah jurang yang sangat terjal dan hanya terdapat satu jalan setapak yang sempit. Salah melangkah. Di sini menurut saya kondisi mulai tidak baik. Karena mengapa? Meninggalkan teman dalam pendakian tidak dianjurkan dan tidak disarankan bagi teman-teman. Karena bisa jadi terjadi sesuatu dengan dia, bisa jadi dia pingsan dan terjatuh, atau terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan. Meninggalkan teman adalah sebuah kesalahan dalam pendakian. Di sini mungkin terjadi beda persepsi antara mereka berempat. Ada yang ingin terus sampai ke puncak, dan ada yang sudah tidak bisa memaksakan fisiknya lagi karena tahu batas fisiknya sudah sampai di situ. Apalagi jika dibilang yang mendaki ini merupakan anak di bawah umur ya, karena umur-umur mereka masih sangat muda. Yang mengambil resiko-resiko yang tidak mereka ketahui akibat-akibatnya yang akan timbul kemudian. Ya, anak-anak seperti mereka kan belum tahu dan belum berpengalaman saat mendaki gunung. Ingat teman-teman, jika dalam posisi ini jangan mengambil keputusan yang mengakibatkan sesuatu yang beresiko. Karena pendakian yang tidak mencapai puncak atau tidak mencapai tujuannya bisa dilakukan kembali dengan persiapan yang lebih matang. Namun berbeda jika terjadi sesuatu dengan Anda atau teman tim Anda. Pengalaman saya mendaki pun banyak yang tidak mencapai puncak, contohnya di Gunung Soputan. Dari sekitaran 20 kali lah mendaki Gunung Soputan, saya bahkan tidak sampai ke pemandangan, tidak melihat Gunung Soputannya secara langsung. Kebanyakan hanya di base camp saja. Dan bahkan yang lebih parah, pernah hanya sampai di Pinus 1 ya. Semua pengalaman akan membantu kita untuk belajar lebih siap lagi. Tapi berbeda dengan risiko yang kita ambil, jika salah, kesempatan berikutnya tidak akan pernah ada. Mereka bertiga pun tiba di puncak sekitar pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Wah, sudah sangat sore. Dan sebentar lagi akan malam. Dan niat dibalik untuk mereka muncak adalah untuk berfoto saat sunset atau matahari terbenam. Namun karena cuaca pada saat itu kurang bersahabat, mereka memutuskan kembali ke Punggung Naga dan turun dari Gunung Piramid. Cuaca kurang bersahabat ini bisa digambarkan atau diilustrasikan sebagai gerimis, hujan, ataupun kabut ya. Sehingga menutupi pemandangan di atas gunung, dan dari penuturan melihat sunset bisa dikatakan seperti Anda juga ada di video yang saya bahas sebelumnya, yakni ingin foto di puncak gunung biar pemandangannya indah, bisa diupload di sosial media, bisa dilihat-lihatkan bagi teman-teman kalau saya pernah mendaki gunung dan dapat pemandangan yang bagus. Tapi ini cuma pemikiran saya saja ya. Mungkin pemikiran mereka berbeda saat itu. Apa alasan mereka saya pun tidak tahu. Menuruni Gunung Piramid, Torik berada di depan, Pungki berada di tengah, dan Rizky berada di belakang. Mereka pun akhirnya turun dari Gunung Piramid. Menurut Pungki,
Ia menghadap ke jalur atau bisa dikatakan ya gayanya kayak Spider-Man lah kayak gini. Sedangkan Torik turun dengan gaya seperti biasa, turun gitu aja. Dan ilustrasinya seperti menuruni jalur yang ada di Tinoor, bisa dilihat di video saya. Jadi Pungki dan Rizky berada di belakang, sedangkan Torik berada di depan mereka. Pungki sempat mengatakan, "Torik, pelan-pelan." Tapi Torik hanya tertawa saja. Pungki pun akhirnya bertemu dengan Syafril yang tidak ikut mendaki ke puncak. Pungki berpikir bahwa Torik sudah sampai dan menanyakannya kepada Syahril, "Torik mana?" Syahril pun menjawab Torik belum juga tiba. Syafril, Pungki, dan Rizky bertemu, tapi tidak dengan satu teman mereka. Torik belum bersama-sama dengan mereka. Mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke jalur Punggung Naga sekitar pukul 16.30 untuk mencari Torik, siapa tahu Torik ada di sana. 1 jam mencari Torik di Punggung Naga, Syafril, Pungki, dan Rizky tidak menemukan Torik. Bahkan Pungki mengatakan tidak terdengar suara minta tolong ataupun orang yang terjatuh saat mereka menuruni Punggung Naga, saat mereka turun dari puncak piramid. Dari cerita Pungki, Torik mungkin turun lebih cepat dari mereka, entah dengan cara bagaimana. Apakah meloncat-loncat atau berlari-larian di jalur pendakian Gunung Piramid. Sehingga Pungki dan Rizky tidak bisa melihat bahkan mendengar suara daripada Torik ketika dia terjatuh mungkin dari jalur pendakian Gunung Piramid. Inilah yang saya maksud, sebagai tim kita harus saling menjaga teman yang lain. Bukan hanya menjaga diri sendiri tapi juga menjaga orang lain. Jika salah satu dari teman Anda terlalu jauh, tentunya teman yang lain tidak bisa melihat dan tidak bisa menolong ketika terjadi sesuatu dengan teman yang jauh tersebut. Jadi selalu pastikan yang berada di depan tidak terlalu jauh dari rombongan yang ada. Yang di belakang memberitahukan jika ia ingin berhenti, mengikat sepatu mungkin, atau ada sesuatu barang yang jatuh dan harus diambil. Dan sekitar pukul 17.30, mereka bertiga pun turun tanpa disertai Torik. Dan tiba di parkiran pukul 19.00. Di balik itu, ada satu hal yang sangat luar biasa menurut saya, yakni mereka mampu turun gunung 1 jam 30 menit saja, padahal naiknya berjam-jam. Di sini mungkin mereka ketakutan karena teman mereka Torik tidak bisa ditemukan dan bisa dikatakan hilang di Gunung Piramid. Terus kenapa sepanjang jalur mereka tidak bertemu dengan pendaki-pendaki lain dan malah harus turun untuk minta pertolongan? Hal ini pun bisa terjawab dari penjelasan saya di awal video. Yakni Gunung Piramid ini bukan gunung yang terkenal seperti gunung-gunung yang lain. Bahkan tidak banyak pendaki yang sering mendaki gunung ini. Atau bisa dikatakan ya tidak seramai Gunung Soputan lah di Sulawesi Utara. Dan saat itu juga menjelang malam hari. Seperti yang diketahui, mungkin di antara teman-teman yang sudah sering naik gunung akan turun sekitar pukul 2 atau 3 sore karena tidak mau kemalaman di perjalanan untuk turun. Karena seperti yang dikatakan jalurnya ekstrim, menuruni jalur yang ekstrim tentunya bisa. Apalagi pada malam hari ada teknologi center. Tapi tidak sebanding dengan resikonya. Keempat orang ini merupakan siswa. Mereka pun bermaksud untuk naik gunung saat pagi-pagi. Jadi dari 11, jadi dari 30,